Kenapa salat berjamaah berpahala 27 derajat? Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, MSC. Kenapa salat berjamaah berpahala 27 derajat? Ada hikmah di balik itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Coba kita pelajari dari hadits berikut ini. Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab salat, keutamaan salat berjamaah dan masalah imam. Dalam istilah fuqaha, al-jamaah adalah berkumpulnya beberapa orang, minimal adalah 2 orang yaitu imam dan makmum. Sedangkan berjamaah dalam nas syari adalah jamaah di masjid, bukan jamaah yang dikerjakan di rumah. Hadits nomor 397. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Muttafaqun alaih, Hr. Bukhari, nomor 645 dan Muslim, nomor 650, hadits nomor 398. Dalam riwayat keduanya, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, 25 bagian, Hr. Bukhari, nomor 648 dan Muslim, nomor 649, hadits nomor 399. Begitu pula menurut riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id, ia berkata, derajat, Hr. Bukhari, nomor 646, faedah hadits ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah, dengan penyebutan 27, 25 derajat, dan seterusnya. Penyebutan derajat atau tingkatan yang sedikit dan yang banyak tidaklah masalah dalam hal ini. Bisa dipahami pula bahwa salat berjamaah ada yang derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Ada pandangan yang menyatakan bahwa derajat yang lebih tinggi dikarenakan keadaan salat dan orang yang salat, ada yang mendapatkan 25 derajat, ada yang mendapatkan 27 derajat. Perbedaan itu tergantung dari kesempurnaan salat, tata cara, dan kehusyukaannya, bisa juga karena dilihat dari banyaknya jamaah dan kemuliaan tempat. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ada lebih dari 11 pandangan mengenai hal ini. Salat berjamaah bukanlah syarat untuk sahnya salat. Salat berjamaah bukanlah fardu ain dalam pandangan mazhab Syafi'i. Pendapat mutamat, resmi mazhab, dalam mazhab Syafi'i, hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan, hukum salat berjamaah adalah sunnah. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kenapa bisa berbeda dalam derajat untuk salat berjamaah, yaitu karena di dalamnya ada pahala dari melakukan, menjawab azan, lebih awal datang ke masjid, berjalan ke masjid, masuk ke masjid dengan berdoa, melakukan salat tahiyatul masjid, menunggu salat, mendapatkan doa dari malaikat, mendapatkan doa ampunan dari malaikat, mendapatkan persaksian dari malaikat, menjawab iqamah, berdiri menunggu imam memulai takbiratul ihram, mendapati idrok imam saat takbiratul ihram, meluruskan saf, merapatkan saf, menutup celah antar saf, menjawab imam saat mengucapkan amin, tidak lupa dalam salat secara umum, mengingatkan imam ketika lupa, khusyuk dalam salat, memperbagus gerakan salat, memperbagus tajwid saat membaca surah, mempelajari rukun dan sunnah abad dalam salat, menampakkan syiar Islam, baka selengkapnya smiley cium https://rumaisho.com/37387 tanda pisah. Kenapa tanda pisah salat, tanda pisah berjamaah, tanda pisah berpahala, tanda pisah 27, tanda pisah derajat. HTML. Barakallahu fiikum. Kenapa salat berjamaah berpahala 27 derajat? Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal, MSC. Kenapa salat berjamaah berpahala 27 derajat? Ada hikmah di balik itu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Coba kita pelajari dari hadits berikut ini. Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab salat, keutamaan salat berjamaah dan masalah imam.
Dalam istilah fuqaha, al-jamaah adalah berkumpulnya beberapa orang, minimal adalah 2 orang yaitu imam dan makmum. Sedangkan berjamaah dalam nas syari adalah jamaah di masjid, bukan jamaah yang dikerjakan di rumah. Hadits nomor 397. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian, muttafaqun alaih, Hr. Bukhari, nomor 645 dan Muslim, nomor 650, hadits nomor 398. Dalam riwayat keduanya, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, 25 bagian, Hr. Bukhari, nomor 648 dan Muslim, nomor 649, hadits nomor 399. Begitu pula menurut riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id, ia berkata, derajat, Hr. Bukhari, nomor 646, faedah hadits ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah, dengan penyebutan 27, 25 derajat, dan seterusnya. Penyebutan derajat atau tingkatan yang sedikit dan yang banyak tidaklah masalah dalam hal ini. Bisa dipahami pula bahwa salat berjamaah ada yang derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Ada pandangan yang menyatakan bahwa derajat yang lebih tinggi dikarenakan keadaan salat dan orang yang salat, ada yang mendapatkan 25 derajat, ada yang mendapatkan 27 derajat. Perbedaan itu tergantung dari kesempurnaan salat, tata cara, dan kehusyukaannya, bisa juga karena dilihat dari banyaknya jamaah dan kemuliaan tempat. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ada lebih dari 11 pandangan mengenai hal ini. Salat berjamaah bukanlah syarat untuk sahnya salat. Salat berjamaah bukanlah fardu ain dalam pandangan mazhab Syafi'i. Pendapat mutamat, resmi mazhab, dalam mazhab Syafi'i, hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan, hukum salat berjamaah adalah sunnah. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kenapa bisa berbeda dalam derajat untuk salat berjamaah, yaitu karena di dalamnya ada pahala dari melakukan, menjawab azan, lebih awal datang ke masjid, berjalan ke masjid, masuk ke masjid dengan berdoa, melakukan salat tahiyatul masjid, menunggu salat, mendapatkan doa dari malaikat, mendapatkan doa ampunan dari malaikat, mendapatkan persaksian dari malaikat, menjawab iqamah, berdiri menunggu imam memulai takbiratul ihram, mendapati idrok imam saat takbiratul ihram, meluruskan saf, merapatkan saf, menutup celah antar saf, menjawab imam saat mengucapkan amin, tidak lupa dalam salat secara umum, mengingatkan imam ketika lupa, khusyuk dalam salat, memperbagus gerakan salat, memperbagus tajwid saat membaca surah, mempelajari rukun dan sunnah abad dalam salat,